Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat dari Program Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya mengenai penjelasan singkat tentang Undang-Undang ITE, mencakup tentang asas dan tujuan Undang-Undang ITE, yang di mata kuliah saya masuk ke dalam mata kuliah etika profesi. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan singkat tentang Undang-Undang ITE, asas dan tujuan. Undang-Undang ITE atau yang dimasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2016 merupakan landasan hukum untuk mengatur berbagai aktivitas di dunia cyber di Indonesia. Asas-asas Undang ITE berdasarkan pasal 3. Yang pertama adalah kepastian hukum. Memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua aktivitas elektronik yang bermaksud termasuk melindungi semua aktivitas di dunia yang biasa kita sebut dunia maya. Manfaatnya yaitu memastikan pemanfaatan teknologi informasi mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat. Itu yang kedua. Maksudnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat sehingga teknologi itu lebih dipahami masyarakat untuk ke depannya dan untuk mengamankan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan daripada efek teknologi tersebut. Yang ketiga adalah kehati-hatian, menekankan pentingnya sikap berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Yang keempat adalah itikat baik, mengharuskan para pihak bertindak dengan itikat baik dalam interaksi elektronik. Yang dimaksud adalah mengarahkan dari undang-undang ini mengarahkan semua pihak untuk bertindak sesuai arahan ataupun batasan-batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ITE sehingga mengarah kepada sebuah hal yang baik, netral teknologi. Ketentuan hukum tidak berpihak pada teknologi tertentu. Nah, tujuan dari Undang-Undang ITE berdasarkan pasal 4, yang pertama adalah menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melindungi kepentingan umum. Yang ketiga adalah melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan teknologi informasi. Yang keempat adalah mencegah kejahatan di dunia cyber. Yang kelima adalah menjamin keaslian, keutuhan, ketersediaan informasi elektronik. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya akan memberikan contoh itu terkait dengan konten ilegal perjudian. Pasal yang dilanggar adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman pidana penjara paling lama adalah 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh kasus nyata dari situs judi online yaitu ya kita beri contoh adalah Koko 4D tahun 2023. Kronologinya adalah Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar jaringan situs judi online dari situs judi online Koko 4D yang beroperasi sejak tahun 2020. Situs ini memiliki lebih dari 50.000 member dengan total transaksi mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Modus operandi situs ini adalah dengan menawarkan berbagai jenis permainan judi, seperti slot online, sportbook, live casino melalui website dan aplikasi mobile. Analisisnya dari pelanggaran itu ya sudah jelas. Yang pertama adalah unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Pelaku secara sengaja membuat dan mengoperasikan platform judi online tanpa memiliki izin yang sah. Yang kedua adalah mendistribusikan atau mentransmisikan situs tersebut aktif menyebar platform judi melalui internet yang dapat diakses publik. Yang ketiga adalah unsur muatan perjudian yang jelas. Ini adalah situs judi. Konten yang disediakan jelas merupakan fasilitas perjudian dengan mekanisme taruhan dan hadiah uang. Dampak-dampak dan tindakan hukum
Ya, dari Koko 4D ini adalah polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini dan menyita berbagai barang bukti termasuk server laptop dan dokumentasi transaksi. Para tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat 2 JO, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE beserta pasal-pasal terkait perjudian dari KUHP. Kasus ini menunjukkan komitmen penegakan hukum memberantas perjudi online yang semakin marak. Sekaligus menjadi peringatan bahwa aktivitas perjudian melalui platform digital tetap merupakan tindakan pidana yang serius. Dan yang yang paling pasti adalah merugikan bagi setiap pengguna situs tersebut. Karena pada dasarnya memang perjudian itu memang selalu adalah menjadi hal-hal yang merugikan bagi uh, pemakai situs tersebut. Dari penjelasan yang saya berikan hanya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.